Bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Dari zaman kemerdekaan hingga era digital sekarang, ia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi identitas bangsa yang mempersatukan 270 juta jiwa di Nusantara. Mari kita menelusuri perjalanan panjangnya dari akar sejarah hingga tantangan di masa kini dan bagaimana kita menjaganya agar tetap hidup dan kuat. Bahasa Indonesia lahir dari perjuangan kemerdekaan pada tahun 1928 saat Sumpah Pemuda menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ia berbasis Melayu yang diperkaya oleh bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Minang. Sebagai bahasa nasional, ia menjadi simbol identitas kita yang menggantikan bahasa Belanda dan juga bahasa Jepang yang pernah mendominasi. Dalam sejarah, bahasa Indonesia ini memainkan peran krusialnya dalam membangun kesadaran nasional yang dimulai dari proklamasi kemerdekaan hingga membentuk konstitusi. Para tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan juga Muhammad Yamin menjadikannya sebagai alat pemersatu dan memastikan meskipun kita beragam suku tetapi tetap satu dalam bahasa Indonesia. Di dunia globalisasi dan juga teknologi, penggunaan bahasa Indonesia tetap relevan. Ia digunakan di media sosial seperti TikTok, Instagram, bisnis internasional, serta pendidikan bold. Aplikasi seperti Google Translate dan juga AI ChatGPT mendukungnya, hingga memudahkan komunikasi di lintas generasi. Namun, tantangan didominasi oleh bahasa Inggris di dunia digital membuat kita untuk memperkuatnya melalui kampanye bahasa Indonesia kita dan juga regulasi di platform digital. Bahasa Indonesia menuntut kita untuk beradaptasi. Bahasa Indonesia bukan lagi hanya untuk komunikasi tatap muka, tetapi juga untuk konten kreatif, e-commerce, dan juga diplomasi online. Meski kuat, bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar. Globalisasi membawa bahasa asing yang sering menggeser penggunaan bahasa nasional, terutama di kalangan muda. Di dunia kerja, bahasa Inggris masih dominan, sementara bahasa daerah terancam punah. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan pendidikan yang lebih insentif, kampanye nasional, dan dukungan teknologi. Badan Bahasa telah meluncurkan program seperti Gerakan Literasi Nasional dan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memudahkan akses. Kita juga perlu mendorong kreativitas seperti melalui film, musik, dan sastra berbahasa Indonesia agar bahasa ini tetap hidup dan menarik. Di era digital, bahasa Indonesia menjadi alat diplomasi dan ekonomi. Di Indonesia sebagai negara besar di ASEAN menggunakan bahasa ini untuk memperkuat posisi di forum internasional seperti KTT ASEAN. Generasi muda berperan penting seperti influencer, gamers, dan pembuat konten menggunakan bahasa Indonesia untuk membangun komunitas global. Contohnya seperti platform seperti YouTube yang menawarkan konten berbahasa Indonesia yang meningkatkan jangkauan budaya kita. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan hanya identitas, tetapi juga kekuatan, inovasi, dan persatuan di tengah arus globalisasi. Bahasa Indonesia adalah jantung identitas bangsa. Gunakanlah, lestarikanlah untuk Indonesia yang lebih kuat dan bersatu. Bersama kita menjaga warisan ini agar tetap hidup di hati generasi mendatang. Merdeka, bahasa Indonesia, identitas kita selamanya.